Selamat siang Bapak dan teman-teman. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7, di mana kelompok kami terdiri dari Suprianto, Peli, Amelia Priska Asmara, Oktaviani Sela, Novelni Clara, Eriana Pika, Atria, dan saya sendiri Sherly Aprianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenal relasi kapital spiritual dengan motivasi kerja, kinerja karyawan, dan budaya organisasi. Motivasi kerja adalah suatu kehendak atau keinginan yang dapat memicu semangat atau dorongan untuk bekerja. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kata motivasi kerja tidak selalu muncul dengan sendirinya. Relasi kapital spiritual dengan motivasi kerja adalah dengan adanya kapital spiritual akan dapat membantu untuk mengembangkan atau memajukan suatu perusahaan dengan menanamkan nilai-nilai dari kapital spiritual, kemudian ditambah dengan adanya motivasi kerja yang positif, maka akan membuat suatu perusahaan bergerak dengan baik. Selanjutnya, kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu, sehingga kinerja pegawai adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Di sini ada faktor penting yang mempengaruhi kinerja yang terdiri dari 6. Yang pertama, sikap disiplin. Kedua, motivasi kerja. Ketiga, gaya kepemimpinan. Keempat, lingkungan kerja. Kelima, pelatihan terhadap karyawan. Dan keenam, perkembangan teknologi. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, setiap karyawan dalam organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi positif melalui kinerja yang baik, karena kinerja organisasi sangat bergantung pada kinerja karyawannya. Pentingnya budaya organisasi. Budaya dipelajari dan membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya berbeda, beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab kegagalan usaha dalam organisasi yang disebut kultur. Tindakan budaya manajerial. Beberapa tindakan manajer yang dapat diambil jika ingin membuat kulturnya lebih tanggap pelanggan. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Yang ketiga, desain struktur. Yang keempat, pemberdayaan. Kelima, kepemimpinan. Keenam, evaluasi kinerja. Ketujuh, sistem imbalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.